melayani saja. Biar Tuhan jemaat bukan jemaat besar atau dodap, tapi yakin juga jemaat Tuhan jemaat diberkati oleh Tuhan. Amin. Walaupun gembala Popoji tak kuras pulang pergi, tapi yakin juga Tuhan akan dapat berlipat-lipat kali ganda. Selama Tuhan melayani Tuhan, pasti Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu motivasi saya sehingga saya katakan saya melayani malam hari ini. Sudah kekasih, bersyukur karena malam hari ini sesungguhnya berada di malam, saya sudah lupa kalau malam keberapa, karena saya 2 kali tidak ikut kegiatan wilayah Kota Gunung Tutuyan. Saya tidak tahu kalau malam keberapa untuk Kota Gunung Tutuyan. Tapi satu hal yang saya bangga, bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan tidak pernah berubah. Dari malam pertama paret sampai malam ini kesekian, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Apa sebab saya katakan Tuhan yang sama? Karena kalau orang ada malam hari ini masih kuat, masih sehat, masih bisa bergerak, bernafas, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan asal-asalan, saudara, orang belum tentu ada sebagaimana ada malam hari. Kenapa, saudara? Saya di tengah laut, saya rasa gelombang kuat. Namun maklumnya kapal feri, saudara. Ketika dia bergoncang terasa, saya dengar orang-orang di samping kiri kanan saya yang sudah bolak-balik lautan itu, saudara, bilang, bagoyang kang ini kapal di malam. Berarti sedangkan dorang saja yang selalu dapat rasa, apalagi orang yang cuma sekali-sekali. Tapi saya bersyukur, saudara, pulang pergi saya cuma pakai motor metik, saudara. Saya tidak pakai mobil, pakai motor. Dalam hati saya selalu berdoa, Tuhan, di turunan yang tajam itu rem kasih bagus-bagus lagi. Haleluya. Karena ikut Pak Koba di turunan sampai di turunan ke-7 sudah kasih. Puji Tuhan. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan sangat-sangat. Malam hari ini kita harus bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Malam hari ini kita sepakat bahwa Tuhan yang sama. Kalau dia berlaku adil bagi A, dia lakukan hal yang sama bagi B. Dia lakukan yang baik bagi saya, dia lakukan yang baik bagi saudara malam hari ini. Termasuk bagi jemaat Kayu Yodik yang jalankan tanggung jawab pelayanan malam ini. Sebab itu mari kita sepakat, seperti saya selalu katakan kepada jemaat kami, saudara. Kami di Jemaat Sakinah sudah keempat kali kami bikin perayaan Natal. Perayaan Natal umum pada tanggal 13, kemudian kami melaksanakan perayaan Natal pria, wanita, pemuda, remaja, kami sudah lakukan semua, saudara. Masih ada perayaan Natal umum Jemaat Sakinah pada tanggal 24 malam, kemudian tanggal 25, 26. Jadi masih banyak perayaan. Saya selalu katakan kepada jemaat bahwa perayaan-perayaan ini jangan sampai itu cuma seremonial biasa, upacara-upacara keagamaan. Jadikan Natal, jadikan perayaan benar-benar hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kalau orang cuma mau cari pamor di gereja, lebih baik undur, tinggalkan gereja. Kalau orang cuma mau cari nama di belakang mimbar ini, lebih baik undur, jangan khotbah malam hari ini. Kalau orang cuma cari kebesaran nama pendeta Jeffrey Mangente, jangan usah khotbah malam hari ini. Yang orang mau agungkan, yang orang mau muliakan, yang orang sembah malam hari ini adalah Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Ya, dia sanggup melakukan perkara yang di luar batas kemampuan dan akal sehat manusia. Kenapa saya tertarik dengan ayat sudah kasih? Saya khotbah berputar di orang-orang Majus. Saya sangat bangga dengan perjalanan orang-orang Majus. Kenapa saya bangga? Kalau orang lihat ayat ini, dia katakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saya tertarik dengan kata jalan yang lain. Mungkin Bapak Ibu gembala hamba Tuhan sudah mendengar atau sudah seringkali menyampaikan khotbah ini. Tapi kenapa saya tertarik dengan kembali, tetapi dengan jalan yang lain? Saya punya pengalaman, saya selalu ke Jemaat Sakinah, saya setiap khotbah saya katakan ini pengalaman pribadi, dan saya kaitkan dengan kebenaran firman Allah. Saya tidak mau cuma sekedar dengar orang, cerita orang sambil sekarang dia bilang, oh di Jakarta begini Kang, oh Makassar lagi banjir Kang, dia tidak pernah ajak Makassar. Nah itu kadang-kala cuma lihat, cuma dengar, tapi tidak merasakan. Nah ketika saya khotbah, saya selalu rasakan apa dampak dari khotbah. Seperti yang saya alami, saudara. Kenapa saya rindu dengan mengangkat tentang pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara, saya baru-baru ke Sulawesi Tengah dengan kendaraan kurang lebih 500 km saya menggunakan kendaraan darat sampai di dataran Tohili, dan 10 sampai 11 jam itu berada di lautan.
Jadi saya menggunakan kendaraan darat itu kurang lebih 500 km. Kalau pulang perginya ada di angka 1000 sekian kilometer perjalanan. Saya saudara dengan kecepatan kadang-kala 80, kadang-kala 90, kalau dapat bagus 100 km per jam, saya berupaya agar cepat sampai saudara. Tapi namanya juga orang yang belum melewati jalan itu, kadang-kala ada keraguan, bagaimana kira-kira ini? Kira-kira di depan sana bagaimana DP aspal? Kira-kira bagaimana di depan sana bagaimana DP lubang? Kira-kira ada PC di sini situ. Karena saya sudah berapa kali pelanting di motor, karena di tikungan tidak tahu ada PC di tikungan, saya pelanting di motor. Nah ini menjadi saya harus raba-raba waktu ke Sulawesi Tengah. Jalannya itu. Sehingga saudara, saya dengan berbagai macam, sering saya berdiri, sering saya duduk, pokoknya angka motor begini, bawa motor, bawa diri sudah bawa motor. Sering kalau bukan saya yang berdiri, istri saya yang berdiri, dia berdiri. Karena saudara, 500 km ternyata tidak sesuatu yang bukan gampang. Kalau di motor, beda kalau di otot saudara kasih. Kalau di motor dia beda, dia rasa lain. Pokoknya mohon maaf, dia beda sakit, di segala macam sakit saudara. Mau tangan, mau kaki, mau kepala, sama sakit. Karena di motor saudara, burung muatan, tas sepatu, tas baju dan seterusnya. Jadi sudah kekasih memang muatan kayak kontainer, mengakibatkan saya kelelahan pada waktu membawa kendaraan ini. Nah, tetapi ketika saya berangkat saudara, jarak tempuh menurut orang-orang yang ada bahwa jarak tempuh sampai ke Pelabuhan Gorontalo kurang lebih 8 jam. Nah, saya uji coba dan ternyata benar. Saya dari Dodak jam 5 pagi, jam 12 saya sudah ada di Gorontalo, sudah istirahat makan, 3 istirahat. Jadi bersihnya kurang lebih 7 jam perjalanan, potong makan dan seterusnya. Itu aku berangkat. Tetapi ketika saya pulang dari Pelabuhan Gorontalo jam 7, sudah kasih, saya tiba di Dodak jam 4, kurang lebih 9 jam, tetapi kurang lebih istirahat sampai 3 jam. Ada saya tidur, kan suami istri tidur di pondok-pondok hampir 2 jam, pernah istirahat di pinggir pantai kurang lebih 1 jam, jadi kurang lebih 3 jam. Jadi total perjalanan berkurang, dulunya 7 jam, sekarang tinggal kurang lebih 6 jam, paling tinggi 5 sampai 6 jam dari Gorontalo sampai ke Dodak. Kenapa? Karena jalan ini saya sudah kuasai, kita sudah katakan, oh begini dia punya jalan. Waktu pergi belum tahu, setelah balik jadi dekat. Istri saya bilang, Bang, dekat kan? Iya dekat, nanti ulang terus mau pergi kan, terus banyak jadwal di sana. Puji Tuhan dapat jadwal, KKR dapat jadwal Natal, masih jauh so booking jadwal Natal dan jadwal KKR di sana. Terima kasih. Dia dekat kok dekat, iya, karena so pulang. Itu yang saya alami. Dan mengapa saya kaitkan dengan khotbah malam hari ini? Kalau kita belajar bagaimana orang-orang Majus tinggalkan daerahnya di tempat mereka sudah kasih. Ketika mereka berangkat, yang menurut penelitian kurang lebih ada 2.500 mil jauhnya, atau kurang lebih 4.000 kilometer. Ada yang bilang orang berjalan 2 tahun, ada yang berjalan 2 bulan. Itu tidak persoalan. Yang penting ketika mereka sampai di Herodes, bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Mau dia mungkin 2 bulan tuh bayi atau 2 tahun, tidak jadi persoalan. Tapi dalam berjalan kurang lebih 4.000 km atau 2.500 mil. Perhatikan dengan seksama. Ketika dalam jalan ini kurang lebih 4.000 meter ini, 4.000 kilometer ini, tentu orang semua kuasai jalan. Artinya kalau orang mau pulang nanti, orang akan lebih cepat ketemu dengan kampung halaman. Orang pulang nanti akan lebih cepat perjalanan karena tahu sebelum oh di sini dia tebing begini, di sini tempat minum unta, di sini orang boleh beristirahat karena dosa kuasai, dosa tahu posisi pertama. Tapi Alkitab berkata mereka tidak diizinkan kembali ke jalan itu. Firman Allah katakan malam hari ini mereka kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Ini yang menjadi saya tertantang dengan jalan yang lain ini. Kenapa mereka tidak diizinkan kembali ke jalan itu lagi? Persoalannya ketika mereka jumpa dengan Herodes. Ketika mereka jumpa dengan Herodes, Herodes bilang baik-baik pada orang, diselidiki akan baik-baik. Di mana itu raja baru lahir ini? Kong kalau dong kamu sudah kuda apa? Balik kong kasih tahu kita lagi dalam posisi. Bagaimana keadaan itu, baik itu bagaimana? Nah ini sebenarnya saudara kasih jebakan Herodes bagi orang-orang Majus. Kalau mereka kembali, maka saudara kasih program Allah pasti akan gagal lewat orang-orang Majus. Kenapa? Terjadi pembunuhan. Karena orang-orang Majus bilang, oh DP rumah di titik ini, oh DP rumah di blok ini. Tapi Allah tidak demikian.
Setiap rancangan dan program Allah tidak pernah salah. Katakan amin. Amen. Ketika Allah berprogram, tidak ada yang dapat menghalanginya. Haleluya. Ketika Allah berprogram, tidak ada yang dapat menghantamnya atau memberhentikannya. Sehingga itu Tuhan bilang pada orang lewat mimpi, kalau kamu pulang ke negeri, kembali, jangan ikut jalan yang pertama, ikut jalan yang lain. Apa sebab? Saya pun berada di posisi perjalanan ini, saudara. Saya sama dengan cerita ini, tidak beda dengan cerita ini. Saya pun mengalami hal yang sama. Apa sebab? Kalau mereka kembali ke Herodes, bertemu dengan Herodes kembali. Saya katakan tadi, program Allah bisa gagal, tapi sekali saya mau katakan, Allah tidak pernah gagal dengan apa yang dia rencanakan dan apa yang dia inginkan. Haleluya. Sehingga orang harus kembali, jangan ikut jalan lagi itu, kembali ke kampung halaman mereka. Kenapa dengan jalan Herodes? Ada apa dengan jalan Herodes? Saya katakan malam hari ini, jalan itu sama dengan kita di jalan hidup, saudara kasih. Tidak beda. Saya pernah ada di jalan Herodes, saudara kasih. Kenapa jalan Herodes? Saudara sudah persis bagaimana kehidupan Herodes. Saya tidak akan angkat yang lebih saudara. Di Herodes ada kecemburuan, di Herodes ada iri hati, di Herodes ada amarah, di Herodes ada hal-hal yang mengakibatkan kehancuran. Di Herodes pokoknya yang jelek-jelek ada di pikiran Herodes. Dan ini yang Tuhan tidak inginkan dialami oleh orang-orang Majus. Tuhan bilang pada orang, kamu sebajalah 4.000 kilometer. Kamu selalu lelah, lewati badai gurun, lewati hujan, kedinginan pada malam hari ini, hari kepanasan pada siang hari. Kamu perjuangan untuk jumpa dengan Yesus, cuma digagalkan oleh Herodes. Tuhan tidak mau. Tuhan tahu hati orang-orang Majus. Sekalipun saudara, teologi sampai hari ini para teolog masih bertentangan asal usul orang-orang Majus. Saya pun tetap meneliti, saudara kasih. Kenapa saya khotbah, saya meneliti? Ada yang bilang orang-orang Majus bagian dari orang-orang Yahudi yang pernah terbuang. Ada 2 suku yang hilang pada waktu itu. Itu para teolog bilang, katakan. Tapi saya belajar, saya katakan, menurut saya tidak. Kalau saya pribadi, kenapa? Kalau orang-orang Yahudi, dorang tidak perlu tanya di mana raja yang baru lahir itu. Dorang so tahu apa kata Taurat, dorang so mengerti apa kata Taurat. Minimal kalau orang-orang Yahudi, dorang so tahu sepak terjang orang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi, tidak jadi masalah mau dia keturunan Yahudi atau tidak, mau dia orang-orang yang sudah mengenal atau tidak. Tapi Alkitab mencatat dan sejarah mencatat, mereka itulah penyembah api. Mereka itu dari Zoroaster, saudara kekasih. Mereka itu penyembah berhala. Cuma kelebihan mereka ahli-ahli perbintangan. Mereka adalah orang-orang ilmuwan. Jadi konsep yang saya mau katakan, persoalan mereka bagaimana? Tapi perhatikan perjuangan mereka. Mereka tinggalkan tempat mereka, keluarga mereka, kampung halaman mereka. Mereka tinggalkan, mau ingin jumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba cuma karena Herodes, akhirnya mereka gagal dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Haleluya. Yang Tuhan inginkan ketika dia sebuah program, kamu pasti jumpa dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kamu pasti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Majus. Walaupun dalam tekanan, ditekan oleh penguasa, ditekan oleh seorang yang kurang lebih 40 tahun menjajah. Sudah perhatikan, Herodes ini kurang lebih 40 tahun memerintah, ditekan oleh kurang lebih 40 tahun pemerintah. Tapi orang-orang Majus tidak dengar itu. Yang dorang dengar berita firman Allah, yang dorang dengar pesan Alkitab, pesan firman kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka dengan jumpa dengan Yesus, mereka sujud di kaki, sujud kepada Tuhan Yesus. Mereka persembahkan emas, kemenyan dan mur. Ada kesenangan hati luar biasa. Mereka kembali lewat jalan lain dengan penuh sukacita yang luar biasa. Haleluya. Saya mau katakan dengan firman Allah malam hari ini, kalau saya katakan tadi, saya pun pernah berada di posisi ini, saudara. Saya, saudara, pernah hidup dalam sebuah kebencian, pernah hidup dalam dendam, pernah hidup dalam amarah, pernah hidup dalam hati yang luka. Tapi saudara kekasih, ketika saya mau belajar memperbaiki hidup dengan Tuhan, Tuhan ingatkan di hidup saya, Jeffrey, ngana kalau begitu terus, ngana akan hancur ngana kehidupan. Datang jam Tuhan sembahnya, dan saya dipulihkan oleh Tuhan dan merasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Gereja yang sama, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal yang sama seperti yang Herodes. Tanpa orang sadar,
Di jalan Herodes ada kebencian, ada kemunafikan, ada hati yang tidak baik, hati yang pahit dan seterusnya, yang mengakibatkan orang tidak bisa fokus jumpa dengan Tuhan. Cuma ingat-ingat jatuh tetangga kekurangan. Cuma ingat-ingat jatuh suami kekurangan. Cuma ingat-ingat istri kekurangan. Cuma ingat-ingat jatuh orang tua kekurangan. Cuma ingat-ingat jatuh sahabat kekurangan. Orang kalau hidup di kehadiran di kehidupan ini sudah kasih, orang tidak akan pernah jumpa dengan namanya Yesus. Orang yang hidup dengan kebencian, orang yang hidup dengan kemunafikan, orang yang hidup dengan amarah, orang yang hidup dengan hati yang tidak baik. Saya mau katakan, jangankan saudara, saya pengkhotbah pun malam hari ini, kalau hidup saya masih di posisi ini, saya tidak akan pernah jumpa dengan Yesus. Haleluya. Apa gunanya Yesus lahir, pesan Natal ada, putra Natal hadir, tujuannya memulihkan orang percaya, memulihkan gereja Tuhan kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Haleluya. Tapi jadi persoalan kalau Tuhan akan jumpa dengan Yesus itu, kalau Tuhan akan jumpa dengan Tuhan Yesus itu. Sehingga saudara, sekali lagi saya mau katakan, Herodes terancam hidupnya. Dia suka pikir, ada kalau ada raja baru yang lahir, berarti kita tahta akan berpindah kepada raja yang baru. Hilang akal Herodes. Di pikiran kurang hal-hal yang duniawi. Saya saudara, dengan istri saya katakan bagaimana? Mudah-mudahan Tuhan berikut Tuhan dua, so bebas. Jadi gembala biasa. Supaya Tuhan dua undangan Tuhan bebas mau melayani. Saya lebih senang sekarang mau melayani pekerjaan Tuhan. Saya lebih senang berada di jemaat yang saya layani. Kalau kadang-kadang karena faktor jabatan saya harus terhimpit, harus ditekan dan seterusnya. Itu saya katakan. Kenapa demikian? Kalau saya belajar dari peristiwa Herodes, oh Herodes ada kesalahan di sini. Dia kurang ingat-ingat tuh tahta. Dia kurang ingat tuh jabatan. Hingga iri hati, dengki, amarah, kebencian. Yang boleh lihat tuh tanang sabah, so jadi gagak. Dia bukan senang, dia cemburu. Yang dapat lihat, oh tuh kayak Meyondi umpamanya, dia belum berencana membangun gereja 3 lantai. Oh itu pare apa, terpeset. Waktu dipresentasikan oleh Ibu Gembala, kita bilang, oh luar biasa ini gereja di apa ini dia punya. Dia mulai presentasikan, ini basementnya, kekuatan mobil mungkin sekitar 20 atau berapa tahun tahu. Contoh dan kon dia pe lantai sekian sampai ke lantai ke sana bilang, sampai bupati pada waktu puji DP gereja. Saya sebagai teman sama Tuhan bangga ketika mendengar hal itu. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Bukan saya cemburu, iri hati. Kalau saya iri hati, maka saya tidak berjumpa dengan Yesus. Dapat lihat itu teman sebelah. Orang pe Bapak Walangitan ada beli TV bagus-bagus, beli itu bus ukuran 50 kali 50, itu tentara mesti bangga. Kalau pe Bapak Walangitan dapat beli bus 50 kali 50, otomatis itu orang-orang kayak Meyondi semua mau masuk di oto. Nah bagaimana? Bapak beli baju itu tetangga lagi saudara. Coba itu omor yang kita sana. Maka puji. Dia beli oto 50 kali 50 meter. Haleluya. 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 Tuhan bangga. Anak Tuhan bangga. Kalau lihat Bapak Fendi, dia pe oto 10. Fendi sayo. Tapi tamangnya dia. Saya harus bangga. Gembala bangga. Kalau saya lihat sudah pe gembala diberkati ekonominya. Om Tuhan pe senior, Tuhan orang tua, Om Tolemewo. Kamari, kon dapat oto mewah pokoknya Pajero Sport. Puji Tuhan, ketua wilayah pasti Mbak Iko di situ. Bukan sampai Om Tolemewo dapat Pajero Sport, ketua wilayah cemburu. Itu Om, coba ambil Pajero Sport. Setelah lihat itu Pak Vicky, debatik pegagah. So ini gembala dikasah. Bersyukur. Dapat batik gagah itu gembala. Mati kau mangirin no. Lebih baik pergi kau minta. Persoalan barang 2 beda. Saya baru-baru ketika selesai khotbah, saya katakan kepada seorang senior, gembala senior di Dataran Toili. Dia hampir 40 tahun di Toili jadi gembala yang tidak pernah pindah saudara. Kita bilang, kita ke jas ini, jas satu-satunya yang paling mahal yang saya miliki. Saya mau kasih kepada senior ini. Dia hampir menangis ketika ketemu dengan saya.
Dia senang dengan itu jas. Padahal Donin tahu jas itu satu-satunya paling mahal. Kalau ini kok tapi jas begini kok jemaat Jabli. Mau jemaat Jabli tapi jas. Ini jemaat ini kok jemaat Jabli ini dia. Makanya kita bangga dia pakai, saudara kasih. Puji Tuhan, kita sepatu celana apa banyak kali jemaat Jabli. Haleluya. Makanya saya bangga saudara kasih, karena jemaat Sekinah tidak saling baku cemburu, orang semakin diberkati. Haleluya. Kita bilang, bawa makanan kamu di sana, di Kameondi. Yang kamu nak bawa makanan, bikin malu kamu pegang malah, muhot kok kamu ada makanan. Oh ini itu bawa. Puji Tuhan, rata-rata tuh lain nggak bawa. Haleluya. 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 Tidak ada iri hati. Kalau kamu lihat kamu gembala sukses, bilang puji Tuhan. Jangan sampai tempat lain ketika gembala sukses itu bilang, oh tuh gembala gara-gara perpuluhan kok dia dapat beli cincin. Saya dah tanya-tanya, kenapa kan gembala yang pakai itu cincin? Bukan kita mau sudah kasih. Mana memang kita cuma simpan. Saya mau tak kurang di program. Karena saya bukan baru kelima, bukan baru sekarang, kelima 6 kali disediakan. Jadi sudah terbiasa dengan hal begini sekarang. Tapi karena jemaatnya semangat, saya kasih solusi tengah kalau jemaat nak topak. Kalau kasih biar pegembala, gembala nak pergi selama ke sana terserah. Kok kita mau baik kita berada jalan. Kalau jemaat nak kasih perpuluhan pegembala, gembala mau terus di tengah bagaimana? Akhirnya gembala sampai di sana. Mari aku persembahan kamu bawa di doda. Haleluya. Kenapa? Karena dong kasih doi. Berpuji Tuhan, keluarga Sekinah kasih doi pegembala. Sekinah, pakai tangan kamu Sekinah. Kamu jangan. Saya sudah kasih hari ini saya mulai sini. Pada minggu depan saya pada tanggal 20 saya mulai di Bolsel, diundang. Saya masih di Sulawesi Tengah sudah ditanya pastor untuk mulai di Bolsel. Kita bilang pada istri, mama sudah tahu kalau saya begini. Minggu depan saya mulai di tanggal 20 saya akan mulai di Bolsel sudah kasih. Dan memang sudah tahu begini tuh, melayani saja. Orang ini ada dalam genggamannya Tuhan. Apa guna terhadap Allah yang fajire. Dia selalu mengadakan asalkan orang hati baik di hadapan Tuhan. Amin. Yang ada kecemburuan. Haleluya. Kalau tuh satu PI dong semakin mancung, puji Tuhan dia bilang oplas itu. Oh itu ibu sekretaris itu operasi plastik dia. Masa tuh hari dia PI dong agak mancung ke dalam sampai mancung keluar. Soalnya kecemburuan lagi. Dapat lihat Pak sekretaris pakai meja batik apa kemeja Jokowi dia pakai dulu sudah kasih. Kau takut ke batik. Soalnya kecemburuan lagi. Mari orang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, taruh terhadap posisi pada posisi yang sebenarnya. Apa yang telah sampaikan kepada jemaat yang telah dianai, Tuhan pun sanggup melakukan hal yang sama. Sebaliknya para jemaat, jika engkau ada dengki, ada amarah, ada kebencian dan kepada gembalamu, engkau harus merubah karaktermu, harus sadar bahwa itu pimpinanmu yang Tuhan percayakan bagimu. Haleluya. Katakan kuat. Haleluya. Yang Sekinah pakai tangan, kamu pakai tangan, ada Sekinah kau pakai tangan apa? Mari jangan sekarang saudara. Gembala itu mulai maju-maju. Itu jemaat yang korek-korek dari belakang saudara. Oh berapa kumantu perpuluhan dia pakai itu. Terus kasih itu perpuluhan mau cari tahu. Oh gembala mau ke mall ke atau ke mall Lombok itu urusan gembala. Haleluya. Mari kalau jemaat Sekinah puji Tuhan. Orang kalau suka kasih, orang tak tahu gembala bikin apa yang penting orang setelah laksanakan tanggung jawab. Saya baru-baru di datang ke ini kurang lebih satu wilayah 15 gembala, puji Tuhan 100% hari gembala-gembalanya. Saya katakan kepada teman-teman gembala di sana, karena saya pernah melayani saya katakan, kamu mau ajar jemaat tahu memberi, kamu pun lakukan hal yang sama. Beri tepuk tangan sama Tuhan dalam hal ini. Jangan orang ajarkan penjemaat, kasih perpuluhan 1/10, tapi orang gembala-gembala yang tahu kasih. Kita bilang, kata istri, orang ke depan apapun yang terjadi, kewajiban orang lakukan. Kenapa? Kata itu milik Tuhan, katanya Tuhan. Mau dipakai memimpin atau tidak lagi memimpin, jangan orang hindari hal tentang tanggung jawab. Karena orang bertanggung jawab, kasih ajar ke jemaat. Puji Tuhan, karena saya mulai praktekkan dan saya praktekkan itu. Jemaat saya, GPD Sekinah, hampir bukan 1%, 80-90% tahu kasih perpuluhan. Yang hadir malam hari ini semua tahu kasih perpuluhan, nggak ada yang tahu kasih perpuluhan. Bukan saya bangga kenapa, saya didik mereka, tapi saya pun melakukan kebenaran firman. Haleluya. Tidak ada aku mengiri.
Jangan lihat itu satu semaju, satu yang mau dongkel-dongkel sudah kasih. Ini gaya-gaya Herodes dihindari. Sehingga untuk hal itu, agar orang tidak hidup dengan hal demikian, menghindar dari jalan Herodes. Katakan amin. Amen. Jauh dari jalan Herodes. Katakan amin. Amen. Kalau lihat tamampe kekurangan, orang topang satu dengan yang lain. Kalau lihat tamampe kesalahan, orang topang satu dengan lain. Baku kesinga, orang maju bersama-sama. Kalau lihat teman sementara maju-majunya, orang tambah dorong maju, jangan orang kasih jatuh. Kalau lihat teman tetangga pakai gorden yang 55 juta, kalau boleh saudara yang ada di samping kirimu, lakukan hal sesuai dengan kemampuan. Haleluya. Sehingga ketika Natal ini terlaksanakan, ketika orang-orang Majus tidak tinggal dengan Herodes, mereka jumpa dengan Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, Amin. ada hati yang gembira. Ketika mereka pulang dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena mereka tidak ikut jalan Herodes. Haleluya. Saya mau sampaikan berita firman itu bukan untuk saudara saja. Saya pribadi pernah hidup dengan kepahitan. Saya pernah hidup dengan akar pahit, saudara. Jujur. Saya pernah hidup dengan dendam. Saya pernah hidup dengan dong anak kok kalau boleh anak kita mau tada pangan. Tapi saudara, jemaat yang saya layani, mereka kuat menopang saya. Istri saya selalu menasihati saya, dan saya tunduk terhadap otoritas firman. Saya mulai merendahkan hatiku di hadapan Tuhan, dan Tuhan mulai berikan pelan-pelan. Ada satu kisah yang saya bagikan bagi saudara. Mohon maaf, waktu yang sebentar berjalan. Ada satu kisah. Saya pada tahun 24 tahun saudara, 4 tahun lalu saya adalah gembala GPDI yang ada di dataran ini. Dan dalam keadaan suatu saat ketika kami pulang datang ke Dodak, tiba-tiba rumah yang kami tempati dibakar. Rumah ini dibakar orang. Ketika serahkan ke Polsek, mereka tidak temukan orangnya. Karena kita pada waktu bergerak di LSM dan seterusnya, saya cari orangnya. Kita bilang kalau bapak-bapak nggak dapat, nanti kita yang cari. Dan saya sudah berusaha sampai saya dapat orangnya. Ketika saya dapat orangnya, sudah tahu apa? Itu orang yang bakar itu rumah satu piring dengan orang dua, ibu dan bapak. Bukan agama lain yang bakar, satu agama orang yang bakar. Kita hantam pada, kita tanya pada dia, apa yang motivasi? Pak, saya dijanjiin di sana istilah hektaran. Saya dijanjiin 2 hektar lahan sawit. Pada daerah itu daerah sawit. Dan seterusnya akhirnya ketika dimasukkan ke tahanan Polsek, saya jemput dia. Kembalikan ke kampung, ke tempat kami, saya pulangkan dia, kita bilang Pak Kondan, kasih pulang dia apa-apa, nanti kita urus. Buatlah kesepakatan, dia mengganti rugi. Kerugian kami kurang lebih 15 juta, tapi 15 juta di sana sudah kasih. Kalau dibuat tim ini dia ratusan juta di pimpinan. Karena waktu di sini 27.000, hariannya 27.000 waktu itu tahun 2000-an, 90-an 27.000, di sana baru 2.500 per hari. Waktu itu. Nah saudara, baru-baru waktu kami berkunjung ke sana, ini kisah yang saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Ternyata mau melepaskan pengampunan berkat dari Tuhan pemilik. Katakan amin. Amin. Memaafkan orang lain, mengasihi orang lain, berkat luar biasa Tuhan rasakan. Ketika kami berkunjung ke masyarakat, puji Tuhan, dari ujung ke ujung, mau muslimnya, karena di situ daerah muslimnya luar biasa, mereka menyambut kami luar biasa. Bahkan 99 sampai 100% semua masyarakat yang kami kunjungi bilang, Pak Pendeta, balik lagi ke sini, oh. Pak Pendeta, tugas lagi ke sini. Itu saya sudah gembala keempat di sana. Sekarang saya gembala pertama. Pak, balik lagi ke sini, oh. Kita bilang pada orang, kalau kau mau pergi Kopong boleh. Nah, ini kan gereja, tidak mungkin kau asal-asal orang mau balik di situ. Nah, singkat cerita saudara, masih ada satu keluarga yang pernah dekat dengan kami yang kami tidak kunjungi. Tapi kami suami istri sepakat, ini orang yang bakar rumah ini, orang dua mesti berbaku dapat. Dengan hati hamba kami suami istri melangkah, cari ini keluarga ini yang membakar di rumah. Sebenarnya ada amarah, ada kebencian. Kemarin satu piring bakar kita tanpa tinggal. Tapi kami bawa hati hamba. Kami jumpa dengan keluarga ini sebagai kasih. Dan paling tragis saudara, yang lebih tragis lagi keluarga ini, yang bapaknya GP
kaki ini Pak cabut DP tempurung kaki yang istrinya cacat, tidak bisa lagi berjalan di usia baru 40-an tahun, tidak bisa lagi berjalan, lagi terapi sekarang. Kami jumpa, kami peluk, pegang tangan istri saya, peluk dengan keluarga inspirasi. Kami melepaskan pengampunan. Hati ini jadi luar biasa. Pulang bolting, kita pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang paling saya marah, paling saya benci, dan paling saya tidak suka. Kami lepaskan pengampunan. Kenapa? Kalau saya tetap berdiri dengan kebencian, berdiri dengan iri hati, berdiri dengan keamarahan, maka saya tidak beda dengan Herodes. Apa guna orang khotbah bertobat orang-orang, sementara kita pihak ini yang bertobat, kita pihak ini terkungkung, saudara. Saya waktu khotbah di sana, saya katakan, Tuhan, kita mau khotbah di rekan-rekan gembala-gembala ini, di jemaat yang ada, kita mau bahwa kita hidup tulus dan hati ini bersih, agar apa yang saya sampaikan benar-benar memberkati mereka. Dan puji Tuhan sudah kasih, karena saya melepaskan pengampunan yang luar biasa, maka pelayanan diberkati oleh Tuhan. Malam ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang ada, bukan kepada saudara, kepada saya pribadi. Kadang-kala di hati terlalu keras. Saya jemaat Sakinah tahu dengan siapa yang berprinsip. Kita marah mereka tidak tanggung-tanggung, saudara. Mungkin kalau Bapak Fendi, Bapak Besek, Bapak ada jemaat sedang tidak terlalu keras. Maka kalau saya gambar udah tanya di jemaat-jemaat, anak-anak semua mereka yang naik podium ini sebagai kasih, kalau saya marah mereka, marah keras luar biasa. Tapi saya sudah berkata kepada mereka setiap saat, maaf kalau gembala salah. Padahal hari tertentu saya katakan maaf kalau gembala salah. Kenapa? Karena orang hamba Tuhan juga bukan Superman. Orang juga ada keterbatasan. Tapi kalau orang rindu jumpa dengan Yesus, orang hamba Tuhan rindu jumpa dengan Yesus. Jemaat Tuhan yang hadir malam ini rindu jumpa dengan Yesus. Tanggalkan gaya-gaya Herodes. Amin. Kalau ada hamba Tuhan satu dengan yang lain masih baku-baku marah, so bukan hamba Tuhan itu, so gaya Herodes. Haleluya. Kalau ada jemaat sedikit kurang marah dia pegembala karena mengalami kekurangan, no, kamu pintarin itu malaikat dari kamu pegembala, pasti pun itu malaikat berkekurangan. Haleluya. Kalau kamu rasa bahwa seringkali kamu tidak mampu dengan hal demikian, ingat baik, orang Majus yang tidak mengenal Tuhan sesungguhnya mereka sanggup melakukan hal yang terbaik. Apalagi orang adalah orang-orang Kristen yang hari-hari baca Alkitab. Haleluya. Rubah gaya hidup kita dengan Tuhan. Amin. Rubah hidup dengan Tuhan. Suka dengan marah-marah dengan tetangga, kalau boleh orang saling memaafkan. Kalau orang sama Tuhan baku marah, kalau boleh tidak ada yang punya Tuhan di daerah ini ada. Yang ada di daerah ini, dilihat kota Bangtutir yang benci ketua wilayah. Saya lihat nih hamba Tuhan di sini, orang cinta di ketua wilayah. Karena ketua wilayah sudah kasih berapa. Saya dengan opak kalau mau om ini orang tua bagi saya. Walaupun kadang-kadang saya juga salah seringkali, jarang mau jumpa dengan beliau. Karena kadang-kadang ada hal tertentu, sebuah rencana, tiba-tiba yang ada berapa kali singgah di rumahnya ada orang terkasih. Tapi saya anggap beliau adalah orang tua. Om Paret saudara kasih, saya selalu katakan dia sebagai orang tua saya. Dulu dia kalau jumpa dengan orang tua saya, di petangan dia ambil Pak. Tapi petangan dia taruh pada kepala. Sekarang kita semua seputar. Beliau petangan yang kita mau isi, taruh pada kepala. Itulah kasih yang sebenarnya dengan Tuhan. Itulah anugerah terbesar bagi Tuhan. Itulah gaya kekristenan yang sesungguhnya. Tapi kalau Torah masih hidup dengan roh kepahitan dan seterusnya, iri dengki, Torah tidak akan nikmati karya-karya agung Tuhan. Arti kelahiran Yesus ini ada di arti. Kong akhirnya Torah yang beda dengan orang lain yang bukan orang percaya. Torah yang beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena hidup Torah, hidup gaya Herodes. Mari tanggalkan jalan hidup Herodes. Torah ikut jalan lain. Jalan apa itu? Ikut jalannya Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau Torah ikut jalan Tuhan, Torah kembali kepada Herodes, Torah pulang sesuai apa sebab saya katakan jalan mereka adalah jalan Tuhan. Karena ayat ini saya akan tutup berkas pembacaan, dia katakan begini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi. Artinya, dorang kembali bukan lagi jalan Herodes, dorang kembali ikut jalan Tuhan. Di jalan Tuhan ada sukacita, katakan amin. Amin. Dalam Tuhan ada damai sejahtera, katakan amin. Haleluya. Amin. Dalam Tuhan ada kebaikan, katakan amin. Amin.
Dalam Tuhan ada kasih mesra, dalam Tuhan ada pengampunan, dalam Tuhan ada kebersamaan, membangun kebersamaan sama dengan sekte bahasa. Ada unity yang terbangun baik. Dalam Tuhan tidak ada gonta-gontakan antara suami istri. Kalau hari Natal, saudara, suami boleh pakai baju baru, puji Tuhan, terima jo dengan baju yang lama, yang penting cuci bersih. Haleluya. Ibu-ibu, haleluya. Haleluya. Ibu-ibu di sini, kalau di belakang ada tapi jemaat di ruangan. Ada tapi mantan jemaat di ruangan di belakang sana. Contoh tapi kemarin model dulu, masih dulu. Jadi itu ibu-ibu, kalau tuh bapak-bapak belum kasih yang mampu mobil yang terbaik, apa yang ada cuci bersih, kau isi dengan pewangi. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Kalau nyanda, kalau kamu mampu beli hubungi Jo, ada ibu JBR Collection. Dia siap mengantar sampai di dapur sekalipun. So promosi ya, 10% masuk ke toilet. Haleluya. Jadi harus senang Tuhan hati hari ini. Katakan amin. Amin. Jangan ada lagi tuh hati yang saja sudah kasih. Saya kalau menyangkut baju, kita jangan lupa istri sudah. Beri juga sesuka hati. Yang penting ada dua. Makanya ada saya dengar satu khotbah di bilang begini, satu penyampaian. Kalau boleh itu suami-suami beliakan tuh istri baju-baju baru. Kalau kita nanti kita istri salah tuh pulang di rumah dan salah so kaman. Kenapa so? Kan penyimpan doa kan ibu-ibu bukan bapak-bapak. Jadi justru sebaiknya, ibu-ibu, kalau boleh beliakan baju baru pak bapak-bapak. Jemaat, haleluya. Haleluya. Bro Fendi, beliakan baju jas baru pak opa. Haleluya. Oh dia diberkati, beliakan. Yang ada kita mau kasih, bukan teman tidak mampu beli. Tapi itu tanda kasih saudara bagi jembalan. Haleluya. Haleluya. Di sebelah kanan saya, habis sebelah kopa jangan lupa, gembala size L. Dan cuma Pak Amin di situ, angkut nabi akan bagi kita. Pak Amin pun nabi akan. Kita tunggu pokoknya. Haleluya. Haleluya. Kasih mesra dengan Tuhan. Itu pun dengan Tuhan. Amin. Kau hidup dengan kasih, hidup dengan jalan Allah, hidup dengan rendah hati, hidup dengan sukacita. Yang tidak ada Tuhan yang tidak siapkan. Katakan amin. Amin. Kasih topes-topes saudara akan penuh. Mohon berakhir di khotbah tuh, termasuk topes Sekina Dodar. Belum ada bawa sampai sekarang. Belum babekeng. Cepat juga mau bebeking karena mulai banyak tamu di pastor. Mari orang hidup dengan sukacita. Haleluya. Ketua wilayah banyak kekurangan, banyak keterbatasan, tapi orang adalah sama-sama anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu juga di depan saya ada kekurangan kelemahan. Pak Fendi sekretaris wilayah, dia seringkali bikin jengkel pak kita. Kita juga seringkali bikin jengkel pak dia. Tapi Tuhan dua tetap aku dapat baik-baik. Kenapa? Hidup dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan dua sampai hari ini tidak kelas tentang tanggung jawab organisasi. Puji Tuhan dia handle itu pelayanan baru-baru. Dia belum batu ketua wilayah punya karena belum ada apa. Itu tuh anak Tuhan. Itu tuh hamba Tuhan. Bukan berarti ada saling kurang satu dengan lain. Istri banyak kali salah. Ada kali istri cerewet. Banyak kali salah lah, puji Tuhan di sini ada. Kalau tapi istri tidak cerewet sudah kasih. Yang tidak sama sekali cerewet. Haleluya. Suami kadang-kadang kalah bawel. Tapi kalau orang dalam Tuhan, tidak ada yang tidak indah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Asalkan tanggalkan gaya hidup Herodes, ikut jalan Tuhan. Ketika mereka jumpa dengan bayi Yesus, mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mungkin malam hari ini saya dan saudara mampu mempersembahkan seperti yang mereka lakukan, karena jumlahnya kurang lebih 47 miliar. Ya, jumlah persembahan mereka kalau dikalkulasi ini perhitungan kalau kurang lebih 47 miliar dalam persembahan. Kurusnya, biarnya tidak begitu. Tolong mampu kasih, tapi biarlah apa yang Tuhan mampu lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amen. Caranya hidup seperti apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, haleluya. Angkat sedikit dulu. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Kau